فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Aku akan menyembah Allah, tidak menyekutukannya, dengan tidak menyembah berhala, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya beribadah ya Allah. Pandulah aku. Jadi dia tidak tahu bagaimana caranya. Maka yang dia lakukan adalah dia coba selalu mencari jalan untuk memurnikan hubungan kepada Allah. Misal, dia kalau lagi begitu masuk, seperti sabda Nabi SAW menceritakan tentang keadaannya Zaid bin Amr ini. Waktu Nabi belum jadi Nabi ya, beliau mengatakan, aku melihat Zaid bin Amr bersandar pada dinding Ka'bah setiap hari. Semenjak pulang dari negeri Syam tadi, sandar di dinding Ka'bah, lalu dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, saya melihat Zaid bin Amr bersandar di Ka'bah sambil memperhatikan talbiyahnya orang-orang Quraisy. Kan, kalau masih review teman-teman, pelajaran kita yang lalu, talbiyah yang syar'i dari Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW juga ajarkan kita adalah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun, labbaika la syarika laka labbaik, saya jawab panggilanmu dengan santun dan tidak ada sekutu bagimu, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, segala puji, nikmat dan kerajaan milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Ini tepat ini namanya talbiyah tauhid, pengisahan Allah tanpa sekutu. Amr bin Luhai, waktu dia lihat orang Mekah bertalbiyah begini, dia sudah terlanjur masukkan patung-patung dan dia bilang ini patung-patung perantara antara kalian sama Allah. Bagaimana caranya supaya orang Mekah mau ubah talbiyah? Susah. Ini sudah turun-temurun dari zaman Ibrahim AS. Maka dia tambah kalimat syirik. Kalimatnya adalah illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Naudzubillah. Artinya kecuali sekutu ya Allah. Ada sekutu yang kami taruh-taruh patung ini jadi sekutumu, yang kau juga menguasainya dan kau pemiliknya. Tapi tetap kalimat illa syarikan, kecuali sekutu. Ada sekutu yang disekutukan sama Allah. Maka Zaid bin Amr, kata Nabi SAW, berteriak pada saat mereka sudah mengatakan sampai kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pas di situ sebelum mereka tambah kalimat syiriknya illa syarikan huwalak, dia berteriak, cukup, cukup, jangan disambung. Selalu dia berkata begitu, berhentilah. Lalu orang-orang Quraisy melempari dia dengan batu, menyuruh Zaid bin Amr rahimahullah untuk meninggalkan tempat itu. Dia juga tidak cukup sampai dia tetap aja tidak, jangan, bertauhidlah kepada Allah. Ini ajaran Nabi Ibrahim, harus hanif, lurus, nggak boleh gitu. Jadi dia coba cari celah di mana yang ada kalimat syirik, maka dia tinggalkan sama dia. Begitu juga dengan orang-orang Quraisy, mereka suka datang membawa sembelihan-sembelihan, lalu kemudian mereka menyembeli untuk patung-patung itu. Ada di antara mereka teman-teman yang menggunakan nama Allah, gitu kan? Pada saat mau menyembeli, mereka menggunakan nama Allah, tapi untuk berhala, gitu kan? Jadi misal orang Islam sekarang menyembeli untuk laut, supaya kapalnya tidak tenggelam, penjaga lautan lah, kan? Untuk apalah, untuk kebun, untuk rumah baru, segala macam. Menyembeli bukan untuk Allah, gitu kan? Walaupun menggunakan nama Allah ini bisa syirik, ya? Karena tujuannya untuk itu, bukan untuk Allah SWT murni. Maka Zaid bin Amr berdiri dekat mereka, jangan sembelih untuk patung-patung ini, sembelihlah. Allah yang menciptakan hewan-hewan ternak itu untuk kalian nikmatin. Kenapa kalian menyembelih untuk berhala? Dan mereka habis disembelih, mereka nggak makan daging itu, dagingnya dibuang aja di situ sampai membusuk di dekatnya berhala itu. Jelas-jelas patung nggak bisa makan, ya rusaklah dagingnya, gitu kan? Tapi begitu yang mereka lakukan. Tapi Zaid bin Amr terus mengingatkan. Sampai akhirnya Zaid bin Amr ini meninggal, dia wafat 5 tahun sebelum penobatan Nabi SAW jadi Nabi. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, aku diperlihatkan Zaid mengenakan pakaian-pakaiannya di surga. Juga dalam hadis yang lain, Zaid akan dibangkitkan satu umat. Jadi dia sendiri hari kiamat sendirian, seperti satu umat sendiri. Artinya dia dipastikan akan selamat dengan izin Allah. Dan Nabi SAW sempat bersahabat sama Zaid, karena Nabi SAW juga tidak sembah berhala. Tapi waktu itu belum ada perintah syariat, belum dinobatkan jadi Nabi, gitu kan. Yang terakhir, yang keempat teman-teman sekalian adalah Qis bin Sa'ilah. Qis bin Sa'ilah juga orang yang bertauhid dan tidak syirik. Dan dia lebih dulu berdakwah daripada Zaid bin Amr, daripada Uthman bin Talha, daripada Waraqah bin Naufal. Kalau Uthman bin Talha dan Waraqah bin Naufal, mereka tidak mendakwakan agama Nasrani di Mekah. Mereka cuma ambil buat diri mereka sendiri, gitu kan. Kalau Zaid bin Amr, dia menjalankan agama Ibrahim AS dan
Qis bin Sa'ilah juga bertauhid, tapi dia tidak menyatakan agama apa yang dia pegangi. Dia cuma berjalan dengan apa yang sudah dianggap bagian daripada syariat Ibrahim alaihissalam di Mekah. Karena dia sering melakukan atau melarang orang-orang menyembah berhala, menyembelih seperti Zaid bin Amr tadi, maka dia diusir dari Mekah. Waktu dia diusir dari Mekah, maka dia pun hidup di padang pasir. Dalam beberapa athar disebutkan kalau Qis bin Sa'ilah ini orangnya sangat dewasa, bijaksana, dan kadang-kadang orang Mekah kalau punya masalah bertanya kepada dia. Saking seringnya dia hidup di padang pasir dan sendirian, maka dia hidup bersama dengan uhush dalam bahasa Arab, dalam buku-buku sirah, atau sama hewan-hewan liar. Sampai dikatakan dalam salah satu kisah, beberapa orang Mekah pernah mau bertanya sama dia, minta pendapatnya, dia sedang minum di genangan air bersama singa-singa, gitu kan. Dan pada saat itu dia sempat memukul beberapa ekor singa sambil mengatakan, berikan temanmu minuman. Jadi saking seringnya sudah hidup sama hewan-hewan ini. Dia tinggal 2 dari Mekah. Itu yang dinukil dari kisah Qis bin Sa'ilah. Dan juga ini sama dengan Uthman bin Talha yang tidak disebutkan atau tidak saya temukan. Saya pribadi ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda mereka di surga. Tapi yang 2 tadi jelas-jelas ada hadisnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan keempat nama ini karena mereka bertauhid, atau yang 2-nya mengikuti ajaran Isa alaihissalam selama mereka tidak menyekutukan Allah. Dan kita tahu sebelum Nabi Muhammad SAW, setiap Nabi diutus untuk wilayah masing-masing. Misal Mekah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Penduduk Mekah, walaupun di sana keluar Isa di Bani Israel, mereka cukup ikuti namanya ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka nggak perlu ikutin Injil. Tapi kalau ada di antara mereka yang mau pergi ke negeri Syam beriman, itu nggak ada masalah. Mereka ikuti syariatnya karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW khusus untuk wilayahnya saja. Jadi kalau orang wilayah itu beriman pada nabi itu, jalankan syariatnya sudah cukup. Kecuali Nabi Muhammad SAW, begitu beliau datang, seluruh dunia ini harus beriman. Nggak ada lagi wilayah yang terpilah-pilah. Masih ingat saya pernah cerita, Nabi Musa AS sezaman dengan Nabi Khidir. Beda, masing-masing punya syariat. Kemudian ada Nabi Shu'aib, mertuanya Nabi Musa AS, beda. Di Madian dengan Nabi Musa AS di Palestina dan Mesir. Kita tahu Nabi Isa zaman dengan sepupunya sendiri Nabi Yahya. Masing-masing punya hukum. Gitu. Nabi Yahya AS punya hukum sendiri, gitu kan. Maka masing-masing berjalan. Dan orang-orang yang hidup di wilayah masing-masing kalau mengikuti syariat nabinya sudah cukup. Tapi mereka harus mengimani keberadaan nabi-nabi yang lain. Cuma penerapan hukum seperti itu. Makanya tadi kalau ada yang bertanya, misal bagaimana Waraqah bin Naufal bisa masuk surga sementara dia menganut agama Nasrani? Karena memang dia punya hak pada saat itu. Pada saat itu orang bisa mendatangi wilayah di mana ada Nabi lalu dia beriman padanya, menjalankan syariatnya. Nah, seperti itulah sebelum Nabi SAW. Baik, sekarang kita teman-teman masuk ke masalah fase dakwah. Karena tadi sudah kita terangkan ada surah Al-Muzammil, ada Muddathir, ada Muzammil. Kan jelas ayatnya ya. Hai orang yang berselimut, bangunlah. Nah, disuruh Nabi SAW menyampaikan dakwah. Turunlah beberapa hukum-hukum syariat. Walaupun teman-teman sekalian fase dakwah Nabi SAW 13 tahun di Mekah dikenal dengan fase Makkiyah, dan ada 10 tahun di mana dikenal dengan fase Madinah. Ya, kalau ayat dikatakan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ya, kalau teman-teman baca dalam Al-Quran terjemahan ada ayat-ayat Makkiyah, maksudnya ayat yang dari kota turun di kota Mekah dan atau fase Mekah, dan ayat-ayat Madaniyah berarti yang turun di Madinah. Umumnya ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah itu berisi tentang kisah-kisah umat sebelum kita, kan? Kisah-kisah tentang surga dan neraka, siksa kubur. Ini semua isinya itu, peringatan-peringatan seperti ini. Jadi belum mencakup hukum-hukum syar'i, kecuali sebagian kecil. Kalau ayat-ayat Madaniyah yang di Madinah itu semuanya hukum. Seperti kita tahu tahun 2 Hijriah, nanti kita pelajari tahun 2 Hijriah mulai ada puasa Ramadan, mulai ada perintah-perintah jihad, ya, mulai ada perintah di fase Madinah haji, ya, dan umroh sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak yang terjadi di hukum-hukum Madinah itu. Baik, kita mulai dengan dakwah sembunyi-sembunyi, dan kita insya Allah juga akan terangkan dakwah terang-terangan. Setelah turun surah Muzammil, Nabi SAW mulai berdakwah, dan pada paling awal beliau dakwahi adalah istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Dan Khadijah tidak ragu, kemudian langsung menerima Islam, dan ia wanita pertama yang menganut Islam. Kemudian Nabi SAW mendatangi anak angkatnya, tadi saya sempat singgung namanya Zaid bin Harithah, ya, atau sahayanya.
Beliau seorang budak yang dihadiahkan Khadijah radhiyallahu anha untuk Nabi SAW pada saat menikah. Sebelum Zaid bebas, sebelum masuk dalam keterbudakan, tadi kalau masih ingat ceritanya, beliau adalah anak kepala suku, gitu kan? Dan ayahnya bernama Haritha. Kemudian suku Haritha dan suku lain berperang, lalu kemudian kalah. Pada saat kalah, Zaid ditawan oleh musuh, kemudian diperjualbelikan di pasar sampai tiba di pasar Mekah, dibeli oleh Khadijah. Khadijah hadiahkan kepada Nabi SAW. Haritha mendengar, cari tahu anaknya di mana, sampai mendengar kalau itu ada di tangan Nabi SAW, di tangan seorang tokoh Mekah namanya Muhammad. Belum Nabi jadi Nabi ini kan.